Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Sulastri Sulaiman. Saya mahasiswa Universitas Primagraha. Saya dari semester 1 kelas RB1. Saya di sini membuat video karena semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas UAS, dan di mana tugas UAS tersebut mengenai tentang makroekonomi. Dan di mana saya mengambil dua materi dari mengenai tentang makroekonomi tersebut, yaitu inflasi dan pengangguran. Dan saya pun akan men-share beberapa PPT dan akan menjelaskan terkait materi tersebut. Terima kasih. Inflasi dan pengangguran. Latar belakang. Dua indikator kinerja perekonomian yang terus-menerus diamati adalah inflasi dan pengangguran. Bagaimana kedua ukuran kinerja perekonomian ini dapat saling berkaitan? Inflasi dan pengangguran sebagai garis besar bukanlah dua masalah yang saling berkaitan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat menggeser kurva permintaan agregat. Oleh sebab itu, kebijakan moneter dan fiskal dapat memindahkan perekonomian sepanjang kurva Phillips. Kenaikan jumlah uang yang beredar, peningkatan pengeluaran pemerintahan atau pemotongan pajak meningkatkan permintaan agregat dan memindahkan perekonomian ke suatu titik pada kurva Phillips dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah dan inflasi yang lebih tinggi. Slide kedua yaitu ada rumusan masalah, dan yang pertama ada bagaimana konsep dan pengaruh inflasi, dan yang kedua ada bagaimana hubungan antara inflasi dan pengangguran. Slide ketiga yaitu ada masing-masing pengertian antara inflasi dan pengangguran. Yang pertama, inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi, misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara real pendapatan mengalami penurunan sebesar 5%. Akibatnya relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan kembali. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Pengangguran selalu menjadi masalah bukan saja karena pengangguran berarti pemborosan dana. Pengangguran atau menganggur umumnya dilakukan dengan sukarela, baik karena memilih pekerjaan, menunggu pekerjaan yang sesuai, keluar dari pekerjaan lama untuk mencari pekerjaan baru karena alasan jenuh, bosan, atau tidak cocok dengan pekerjaan dan perusahaan, dan berbagai macam lainnya. Slide keempat ada masing-masing jenis antara inflasi dan pengangguran. Yang pertama ada inflasi merayap, yang kedua inflasi menengah, yang ketiga inflasi berat, yang keempat inflasi sangat tinggi. Dan jenis pengangguran, yang pertama pengangguran friksional, yang kedua pengangguran konjungtural, yang ketiga pengangguran struktural, yang keempat pengangguran musiman, yang kelima pengangguran selikal, yang keenam pengangguran teknologi, dan yang terakhir pengangguran siklus. Slide kelima ada masing-masing sebab akibat. Yang pertama inflasi. Inflasi timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak, di pihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh atau full employment. Akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Inflasi yang kedua ini disebabkan turunnya biaya produksi, naiknya biaya produksi. Naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan. Inflasi yang kedua ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi. Naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan. Nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh atau menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat. Dan pengangguran, yang pertama penurunan pendapatan per kapita, yang kedua penurunan pendapatan pemerintahan yang berasal dari pajak, yang ketiga meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Slide ke-6 ada masing-masing dampak antara inflasi dan pengangguran. Yang pertama inflasi. Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian, akan tetapi sebagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi bahwa dalam jangka pendek ada trade-off antara inflasi dan pengangguran, menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara dan lain sebagainya. Dan pengangguran, yang pertama pendapatan nasional menurun, yang kedua pendapatan per kapita masyarakat rendah, yang ketiga produktivitas tenaga kerja dan upah rendah, yang keempat minat investasi dan pembentukan modal rendah, yang kelima menjadi sumber utama kemiskinan, yang keenam pemborosan sumber daya manusia, dan yang ketujuh memberi dampak sosial terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Slide ketujuh yaitu mencegah inflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, yang ketiga kebijakan yang berkaitan dengan output, yang keempat kebijakan penentuan harga dan indexing. Slide ke-8 yaitu tujuan bersifat ekonomi, yang tujuannya untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangannya yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 hal pertimbangan utama.
Yang pertama, untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru. Yang kedua, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dan yang ketiga, memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Dan slide ke-9 ada tujuan bersifat sosial dan politik. Yang pertama, ada meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Yang kedua, menghindari masalah kejahatan. Yang ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Dan slide ke-10 yaitu kesimpulan. Yang pertama ada inflasi, yaitu keadaan dalam mana terjadi senantiasa meningkatnya harga-harga pada umumnya, atau suatu keadaan di mana terjadi senantiasa turunnya nilai uang. Dan yang kedua dari kurva Phillips tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin cepat kenaikan tingkat upah dan harga. Dan semakin tinggi harapan inflasi akan semakin cepat pula kenaikan tingkat upah. Dan slide ke-11 yaitu daftar pustaka. Dan slide ke-12 cukup sekian dan terima kasih.